Oke guys, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya, dan tetap dilancarkan dalam segala urusannya. Amin. Oke lah, siapkan kopi kalian, bakar rokok kalian, dan tingkatkan volume HP kalian karena kita akan membahas sebuah film yang berjudul yang dimana film ini mengisahkan sebuah aksi balas dendam dari seorang wanita yang setelah keluarganya dan orang-orang terdekatnya habis dibunuh tak tersisa. Oke lah, tanpa banyak bacot lagi, kita langsung masuk aja ke alur cerita filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan gadis kecil yang bernama Becky yang akan diadopsi oleh pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak. Diketahui kedua orang tua Becky sudah meninggoy. Ibunya terkena kanker dan bapaknya dibunuh oleh 4 orang naji. Dan Becky hidup secara nomaden dalam kurung berpindah-pindah tempat, yang dimana Becky selalu kabur-kaburan dari pasangan-pasangan yang mengadopsinya dan mencuri barang apa saja yang berharga untuk dia bisa bertahan hidup di luar sana. Singkat waktu, beberapa tahun kemudian, Becky kini sudah tumbuh menjadi remaja yang gelis pisan, yang dimana Becky selalu rutin melatih skill adu mekaniknya dan kecepatan dalam menggunakan pisau dapur. Becky kini mengasingkan diri di sebuah rumah terpencil yang jauh dari perkotaan dengan seorang wanita lansia yang bernama Elena. Alasannya adalah karena si Elena ini memiliki penderitaan yang sama seperti Becky dan juga pemikiran yang sama, dalam kurung satu paham. Singkat waktu, meskipun Becky mengasingkan diri dan muak dengan orang-orang perkotaan, dia tetap bekerja demi kelangsungan hidupnya dengan menjadi seorang pelayan di sebuah restoran yang berada di perkotaan. Meskipun Becky ini sering dibuat geluh oleh para pengunjung di tempat tersebut, yang dimana waktu itu ada seorang pria yang memesan roti bakar dengan menteganya yang juga ikut dibakar dan dilelehkan. Di sini ingin rasanya Becky marah dan menebas kepala si bapak-bapak. Namun apa daya, kerja tetaplah kerja. Lalu keesokan harinya datanglah 3 pria sok keren, padahal memang iya. Diketahui 3 pria ini bernama Sean, Anthony, dan DJ. Yang dimana ketiga pria ini mengolok-ngolok Becky dengan perkataan-perkataan yang tidak sopan, dalam kurung toksik. Dan ketika Becky mengantarkan kopi, disitulah Becky berniat untuk membalas dengan berpura-pura tidak sengaja menyiramkan kopi ke bagian belut AA Anthony. Singkat waktu, dengan membawa sepeda Sipa, Becky pun pulang karena pekerjaan hari itu sudah selesai. Tanpa Becky sadari, ketiga pria dusun tersebut rupanya mengikuti Becky dan ingin membalas balik perlakuan Becky, dalam kurung tidak terima. Ketika di malam hari, Becky si gadis pirang sedang memandangi sebuah kunci, entah kunci apa itu, namun yang pasti keempat naji yang membunuh ayahnya Becky bertujuan untuk mencari kunci tersebut. Tiba-tiba Becky pun mendengar suara gurusuk aneh. Dengan cepat Becky pun berusaha mengeceknya, dan ketika dia mengeceknya, tiba-tiba muncullah Anthony yang langsung ngekepan Becky
Namun di saat bersamaan datanglah anjing kesayangan Becky, dan ketika anjing tersebut akan menyerang Anthony, si DJ pun langsung menggaplok anjing tersebut sampai ngelumbuk. Dan ketika Becky terpojok dan dalam situasi terancam, datanglah Elena dengan shotgun FF-nya dan menyuruh ketiga pria dusun ini untuk meletakkan senjatanya. Tetapi tiba-tiba, ya, Anthony pun menembak kepala Elena sampai meninggoy. Di keesokan harinya, Becky pun tersadar dari pingsannya dengan bercampur rasa sedih karena kini orang-orang terdekatnya dalam kurung kesayangannya telah dihabisi. Menyedihkan sekali. Sementara di sisi lain, ketiga pria dusun sampai di tempat mereka. Anthony pun menyuruh DJ dan Sean untuk merahasiakan hal tersebut dari ketua mereka. Namun jelas saja Sean takut dan panik jika kejadian tersebut harus berurusan dengan polisi. Kembali kepada Becky, setelah memakamkan Elena, Becky pun berencana akan menuntut balas atas perbuatan mereka. Becky pun menyiapkan alat-alat, perkakas dan persenjataan yang bisa dia gunakan untuk menjalankan rencananya. Setelah persiapan selesai, Becky pun OTW mencari seseorang yang bernama Derry, karena sewaktu di restoran, ketiga pria tersebut membicarakan tentang Derry. Dan ketika Becky sampai di rumah Derry, lah kok nenek-nenek, sontak Becky pun melanjutkan pencarian Derry yang kedua. Rupanya di kota tersebut ada dua Derry. Singkat waktu, sampailah Becky di tempat kediaman mereka, yang dimana Becky berusaha menyusup dan berusaha mengumpulkan semua barang bukti di tempat tersebut. Lalu datanglah ketua kelompok mereka yang bernama Derry bersama Sean ke ruangan tersebut. Di sini Derry menunjukkan sebuah flash disk. Namun bukan sembarang flash disk, melainkan aset berharga yang dipercayakan oleh pendiri organisasi tersebut. Diketahui flash disk tersebut memiliki ribuan daftar nama-nama teroris yang tersebar di semua negara. Tanpa mereka sadari, Becky menguping pembicaraan tersebut dengan bersembunyi di kolong sofa. Alhasil ketika Derry keluar dari ruangan tersebut, Becky pun berhasil mengambil flash disk tersebut. Setelah itu, Becky pun pergi ke gudang persenjataan yang berada di tempat tersebut. Kelompok Derry ini sedang berkumpul, lalu tiba-tiba mereka mendengar suara ketukan pintu dari luar. Namun ketika Derry mengeceknya, lah kok nggak ada siapa-siapa. Di sini Derry akhirnya menemukan sebuah telepon yang dihubungi oleh Becky. Derry bertanya kepada mereka bertiga untuk mengatakan yang sejujurnya malam itu mereka kemana. Dan ketika Sean ingin mengatakan yang sejujurnya, Anthony mencegahnya dengan mengatakan mereka hanya mengikuti gadis kecil yang menjengkelkan dan mengambil anjingnya. Dengan marahnya, lantas Derry pun menyuruh salah satu dari mereka untuk pergi dan mengembalikan anjingnya. Lantas Anthony pun OTW. Setelah Anthony keluar, Becky pun memancingnya untuk masuk ke area hutan. Would you stop? Look. Sementara di sisi lain, seorang pria gondrong yang bernama Wig
dan DJ berusaha mencairkan suasana dengan menyanyikan lagu bondolan. Tak berselang lama, Becky pun mengetuk pintu. Dan ketika pintu tersebut dibuka, tiba-tiba Anthony harus mati mengenaskan dengan granat yang dipasangkan di mulutnya dan menggunakan tali yang dikaitkan ke pintu. Alhasil, bangsat dibuat linu melihatnya. Di sini situasinya pun makin panik ketika Derry menanyakan dan mengancam Sean dan DJ untuk hal yang sebenarnya. Akhirnya mereka berdua jujur bahwa Anthony telah membunuh Elena. Di sisi lain, Becky kembali menelepon Derry dan mengatakan bahwasanya flashdisk tersebut ada di tangannya. Berbarengan dengan hal tersebut, bagaikan Mia late game, Becky sedang membidik Wig dengan panah, yang dimana Wig akhirnya dipanah tepat di wajahnya. Saking emosinya, Wig pun berusaha mengejar Becky yang berlari ke gudang persenjataan. Betapa lincahnya Becky sampai-sampai tembakan Wig meleset semua. Dan ketika Wig mencoba melarikan diri, ya keluarlah Becky dengan golok bedognya yang langsung menggeprek-geprek sampai bucat. Linu pokoknya mah. Dan ketika Becky lagi asik-asiknya mencincang Wig, tiba-tiba ya menancaplah bius di lehernya yang membuat Becky pingsan seketika. Ketika Becky sadarkan diri, dia sudah terikat dan melihat anjing kesayangannya juga berada di tempat tersebut. Kunci miliknya juga telah diambil oleh Derry, yang dimana ternyata kunci tersebut memiliki koordinat. Dan ya, betapa kagetnya Becky dan kita semua, yang dimana ternyata wanita tua yang tadi Becky temui adalah sang ketua dari organisasi tersebut. Ya, padahal udah tahu juga sih. Lalu wanita tersebut mengancam Becky untuk memberitahu di mana flashdisk tersebut. Sampai-sampai dia tak segan-segan akan membunuh Becky dan juga anjingnya. Namun tiba-tiba, ya betapa GG-nya Becky, dengan tangan terikat saja dia masih bisa melakukan sebuah perlawanan. Becky pun berusaha menyelamatkan anjingnya, tetapi tiba-tiba ya si nenek kolot itu menodongkan pistol ke arahnya, yang membuat Becky harus mengeluarkan skill pisau dapurnya. Becky pun berusaha untuk keluar, yang dimana hal tersebut ia lakukan untuk memancing satu musuhnya lagi, si Derry. Yang ketika si Derry mengejarnya ke hutan, ya Derry pun harus merasakan hal yang sungguh perih dengan menginjak jebakan yang dibuat oleh Becky sebelumnya. Sampai-sampai pria tersebut pun harus meninggoy di tempat tersebut. Film diakhiri dengan Becky yang diangkat menjadi agen CIA yang akan memburu para terorisme di daftar nama tersebut, termasuk DJ yang berhasil melarikan diri. Dan suatu ketika DJ pun akhirnya harus dibasoka oleh Becky. Film pun berakhir.